Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat bola kristal menghilang dari tangan Xiaoyan, tiba-tiba bola kristal itu muncul di lantai 13 pagoda kekosongan roh. Bola kristal perlahan tenggelam ke lautan abu-abu. Kemudian bola kristal itu benar-benar menyatu dengan lautan abu-abu. Dengan kecepatan yang sangat cepat, bola kristal itu seperti cahaya yang seolah-olah tenggelam ke dalam lautan abu-abu. Kemudian menyebar di lautan abu-abu ini. Bola kristal bersinar dengan cahaya warna-warni, namun hanya sebagian kecil dari lautan abu-abu yang berubah menjadi platform yang ditangguhkan di udara, yang membuat tanah di sekitarnya muncul garis-garis cahaya. Pada saat yang sama, di antara banyak garis yang membentang, ada salah satu garis yang bersinar terang. Di antara ratusan garis di platform yang menjulang, ada bola kristal yang berisi setengah dari sumber daya dunia nyata Xuanyin yang hanya menerangi salah satunya. Jika Anda melihat lautan abu-abu yang bersinar, itu hanya seperti puncak gunung es di lautan yang luas. Dalam lautan abu-abu, setengah dari sumber daya dunia nyata Xuanyin hanya bisa menyalakan sebagian kecil cahaya dari lautan abu-abu di pagoda kekosongan roh. Dapat dibayangkan betapa menakutkannya. Lautan abu-abu di lantai 13 pagoda kekosongan roh yang dapat menyimpan sumber daya yang sangat besar dalam sekejap, sehingga permasalahan untuk dapat memasukkan sumber daya dari dalam tubuh Dewa Taisusenyi dengan ratusan kepala dapat terpecahkan. Pada saat ini, hal yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah ketika Xiaoyan menemui jalan buntu saat menghadapi masalah. Pagoda kekosongan roh akan muncul saat Xiaoyan membutuhkan penyelesaian saat masa-masa kritis. Dan pagoda kekosongan roh selalu memiliki kemampuan seperti itu. Hanya ketika Xiaoyan masih dapat menyelesaikan setiap masalahnya, dia tidak perlu muncul. Tetapi ketika Xiaoyan yang sangat membutuhkannya, saat itulah dia akan membantu. Tentu saja dalam pengaturan waktu yang diberikan oleh Yang Mulia, pengaturan kemampuan Xiaoyan langsung dikombinasikan dengan pengaturan sebelumnya. Kemungkinan lapisan yang terakhir lebih mungkin untuk memasok kekuatan Xiaoyan daripada lapisan pertama dan lapisan kedua yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan Xiaoyan. Namun setelah Xiaoyan menerobos keabadian, lapisan itu dikembangkan ke lantai 13 untuk Xiaoyan berlatih. Karena dalam setiap lantai dalam pagoda kekosongan roh, kekuatannya akan sesuai dengan kekuatan Xiaoyan yang saat itu. Namun jika Xiaoyan hanya bergantung pada pagoda kekosongan roh, itu hanya akan menghambat peningkatan kekuatan Xiaoyan sendiri. Pada saat ini, jika dilihat secara keseluruhan, semuanya tampak tidak ada masalah. Tetapi jika ratusan Dewa Taisusenyi dapat diambil saat ini, pasti akan menjadi kekuatan tempur yang menakutkan. Namun Xiaoyan belum menemukan cara untuk dapat mengambilnya. Karena sumber daya yang sangat agung terkandung dalam tubuh mereka, jadi Xiaoyan tidak akan menyia-nyiakan sumber daya yang begitu agung dalam tubuh Dewa Taisusenyi. Dan satu-satunya cara untuk bisa mengendalikan Dewa Taisusenyi adalah baju besi dewa palsu. Segera Xiaoyan mencoba mengirimkan transmisi perintah melalui pikirannya. Xiaoyan mengurutkan kening karena setelah Xiaoyan memberikan perintah, tidak ada pasokan kekuatan abadi yang menyatu ke arah Xiaoyan. Bahkan dapat terlihat dengan jelas
bahwa Dewa Taisusenyi tidak bergerak sama sekali. Dengan dipenuhi rasa penasaran, Xiaoyan memasuki Lingsu di pagoda kekosongan roh dan melihat ke dalam ruang Dewa Taisusenyi berkepala 4 yang telah dia kumpulkan. Sambil mengirimkan transmisi suara melalui pikiran, Xiaoyan mencoba untuk mengambil dengan kekuatan keabadian yang dikumpulkan dari Dewa Taisusenyi berkepala 4 ini. Namun, bagaimanapun, Xiaoyan mencoba mengirimkan pikirannya, Dewa Taisusenyi menggelengkan kepalanya. Karena ketika kekuatan abadi menyapu ke arah Xiaoyan, sepertinya ada batasan yang sangat kuat, memblokirnya, yang membuat sumber daya yang terkandung di dalamnya tidak dapat diambil oleh Xiaoyan. Ketika Xiaoyan mengalami kebuntuan, permaisuri juga melihatnya. Mereka semua memiliki batasan dalam tubuh mereka, dan mereka juga memiliki kegelisahan dalam pikiran mereka. Jika Anda melanggar batasan secara paksa, mungkin pada Dewa Taisusenyi ini akan meledakkan diri mereka sendiri. Begitu mereka meledakkan diri mereka, dampak dari kekuatan ledakannya tidak terbayangkan. Bahkan mungkin kemampuan ini tidak dapat menahannya. Permaisuri mengangguk dan berkata. Xiaoyan sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata itu, karena dalam hal larangan Xiaoyan tidak pandai untuk melanggarnya. Karena sebelumnya dalam menghadapi formasi selalu ada mata anjing yang menyelesaikannya. Tetapi saat ini, Goyen telah pergi untuk waktu yang lama. Jadi saat Xiaoyan menghadapi batasan yang begitu kuat, jika Goyen telah kembali mungkin situasinya akan berbeda. Karena dengan kekuatan Goyen tidak ada pembatasan yang benar-benar merepotkan. Mata anjing saya harus segera kembali ke Sensi. Xiaoyan berkata perlahan. Setelah memikirkannya, Xiaoyan menyadari bahwa ada kemungkinan jika mata anjing juga telah dibatasi. Karena saat Xiaoyan menghadapi Taisu nomor 1 sebelumnya, Goyen juga tidak akan muncul. Setelah Xiaoyan mengatakan kata-kata itu, permaisuri juga tampak bingung. Segera Xiaoyan menatap Taisusenyi berkepala 4 yang berubah menjadi cahaya. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga menatap Jiuying, Suikun, binatang iblis langit, dan naga skala darah. Semua berubah menjadi sinar cahaya seolah-olah mereka menghilang dari udara tipis. Dan kemudian Xiaoyan memasukkan mereka semua ke dalam Lingsu, lantai 12 pagoda kekosongan roh. Sekarang semuanya telah berakhir, dan saya hanya perlu memikirkan cara untuk mengambil sumber daya yang terdapat pada ratusan Dewa Taisusenyi ini. Karena tidak mungkin bagi saya membawa pergi ratusan Dewa Taisusenyi saat ini. Saya telah memiliki Dewa Taisu berkepala 4 di dalam Lingsu, karena energi dan kekuatan abadi yang terkandung di dalamnya sangat agung. Seharusnya itu lebih dari cukup untuk mendukung sebagai pasokan kekuatan abadi. Xiaoyan berkata perlahan. Adapun untuk dapat mengambil sumber daya yang berada dalam tubuh Dewa Taisusenyi, saya khawatir saya harus mematahkan pembatasan mereka dengan kekuatan mata anjing. Jika saya menghancurkan secara paksa, konsekuensinya mungkin tidak terbayangkan. Seperti yang dikatakan permaisuri. Setelah kata-kata Xiaoyan keluar, mata anjing itu tidak muncul. Bahkan jika Xiaoyan ingin pergi saat ini, dia harus menunggu Goyen kembali dalam waktu yang tidak diketahui. Pada saat ini, Xiaoyan sedikit mengernyit. Matanya tiba-tiba melihat kejauhan dan sepertinya ada niat membunuh yang muncul di matanya. Benar saja, ada yang salah dengan orang ini. Xiaoyan tiba-tiba membuka mulutnya kemudian berkata. Mendengar itu, mata permaisuri menunjukkan kebingungan. Karena mengikuti arah yang dilihat Xiaoyan dalam kehampaan tanpa akhir. Tidak ada bintang, tidak ada batas kehampaan, dan dia tidak tahu apa yang dikatakan Xiaoyan. Yuan tetaplah bersamaku untuk terakhir kalinya. Xiaoyan berkata. Permaisuri tidak bertanya. Apa yang terjadi dengan wajah bingung permaisuri hanya mengangguk pelan. Karena bagi permaisuri, apapun yang terjadi, sepertinya itu tidak penting lagi. Segera tubuh kelinci Pingyun membengkak berubah menjadi puluhan kaki.
Meskipun dia tidak berbicara, dia masih memiliki penglihatan Xiaoyan dan permaisuri adalah hal terpenting baginya. Kelinci Pingyun membungkuk. Setelah keduanya bersandar di punggungnya, kelinci Pingyun berubah menjadi pelangi panjang dan menghilang ke dalam kehampaan. Ketika melihat pasukan Istana Dewa berburu, melihat permaisuri dan Xiaoyan menghilang, beberapa dari mereka telah mundur karena esensi darah abadi mereka telah dikembalikan. Meskipun kebanyakan orang tidak mengatakan apa-apa, mereka sebenarnya mengerti apa yang terjadi. Tuan istana mereka telah dikalahkan dan Xiaoyan telah mengembalikan esensi darah abadi mereka. Setelah tidak ada yang membahayakan mereka saat ini, jadi mereka memutuskan mundur. Pada saat ini, pasukan api merah permaisuri yang tersisa. Mereka masih berdiri tegak di kehampaan yang luas. Tiba-tiba ada pelangi panjang yang tidak berjalan lurus. Ketika mereka melihat sekeliling, pelangi panjang ini tampak seperti garis bergelombang dengan pasang surut. Namun tidak ada yang bisa melihat sosok di dalamnya. Pada saat yang sama, di suatu tempat di kehampaan ada bintang seputih salju. Dan di atas bintang-bintang suara angin dingin menderu. Dan angin diserta salju menyapu serpian debu bintang ini sepanjang waktu. Di beberapa tempat ada ratusan suku es dan danau salju. Bahkan lautan di bintang ini semuanya tertutup es padat dan tebal. Di bintang ini keberadaan kehidupan hampir tidak terlihat. Bahkan setelah beberapa pembudidaya tiba di bintang ini, mereka segera meninggalkannya karena faktor lingkungan yang terlalu ekstrim di sini. Mereka tidak mampu bertahan. Namun di bawah bintang yang penuh dengan salju ini ada lapisan es setebal 10.000 kaki. Ada lautan magma merah yang sangat besar dengan suhu sangat tinggi di dalam tanah yang terlihat seperti lumpur panas yang mengalir dan terkadang memadat, terkadang mencair. Dan di sini ada sosok yang sedang duduk bersila di samping inti bintang dan dapat terlihat dengan jelas. Di antara alis sosok yang tersebut ada 2 tanda bintang yang berkedip-kedip dengan mengesankan. Dan sosok itu seperti avatar dewa asli Xiaoyan yang sedang menyerap inti bintang.